Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji syukur, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kehidupan, nafas, kesehatan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus telah melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini gereja merayakan pesta malaikat agung, yaitu Gabriel, Rafael, dan Mikael. Tentu kita sudah mengenal karakter mereka masing-masing. Santo Gabriel adalah pembawa kabar gembira, Santo Rafael adalah sebagai penyembuh, dan Santo Mikael yang berperang melawan kuasa jahat. Apa yang dilakukan oleh para malaikat agung ini pertama-tama adalah untuk melayani Allah dan bukan demi kebesaran nama mereka masing-masing. Mereka berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah agar kerajaan Allah sungguh nyata di bumi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti Injil hari ini, kiranya yang menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan kesejatian hidup yang tidak dipalsukan. Demikian para malaikat adalah bentuk dari kesejatian hidup. Mereka sungguh hadir dan membawa kesejatian hidup itu sendiri. Seperti Natanael yang dikatakan Yesus sebagai orang Israel sejati. Seluruh hidupnya ia pakai untuk menemukan dan mengerti akan Tuhan. Berada di bawah pohon ara pada siang hari dalam masyarakat Yahudi berarti orang itu sedang berdoa atau dalam kesendirian seperti orang yang sedang semedi. Maka dalam pengertian Yohanes, Natanael adalah orang yang selalu mendekatkan diri pada yang ilahi, menyatukan hidupnya untuk mengalami Allah yang hadir. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, mengatakan sejujurnya adalah sebuah perbuatan yang akan memuliakan Tuhan. Dan sebaliknya, jika mengatakan penuh kepalsuan, maka akan menunjukkan perbuatan yang memuliakan setan. Banyak orang yang demi mengutamakan kepentingannya akan rela jauh dari kasih Allah dan tidak mau memuliakan Tuhan, dalam arti bahwa dia mengatakan tidak jujur. Sekarang perilaku penuh kepalsuan itu dengan mudah ditemukan dalam masyarakat kita, tak terkecuali di kalangan orang percaya. Sering kita jumpai yang berlagak baik padahal hatinya penuh dengan niat jahat. Rajin berdoa, rajin ke gereja, padahal hatinya penuh kebencian.
kelihatan baik padahal suka memperalat, dan berbagai perilaku munafik yang lain. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali hidup kita dipenuhi dengan kepalsuan, mulai dari rambut palsu, keramahan yang palsu, mungkin suami istri palsu, sampai pada iman yang palsu. Apakah kita tidak lelah dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam diri kita? Bersama dengan para malaikat, kita diingatkan untuk membangun hidup yang sejati. Kesejatian hidup yang paling agung adalah bersatu dengan Tuhan sendiri. Struktur dasar hidup kita sebenarnya adalah dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan yang paling dirindukan adalah kesatuan dengan Sang Pemberi hidup. Untuk itu, mari mohon rahmat Tuhan agar kita tidak semakin terbelenggu dalam kepalsuan hidup ini. Semoga hidup kita semakin menjadi sejati dan murni. Mari kita berkata dan berperilaku sebagaimana adanya. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk menyadari kehadiran para malaikat-Mu dalam hidup kami. Semoga kami mampu meneladan kesejatian hidup para malaikat. Ajarilah kami agar kami mampu menghidupi perjalanan hidup ini untuk menjadi lebih murni dan suci. Semoga kami semakin mampu membedakan yang sejati dan yang palsu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.